Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Kemarin saya bicara masalah banyak orang atau ada orang di sekitar kita itu meremehkan kita, merendahkan kita. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan yang lebih spesifik lagi bahwa berkenaan dengan pasangan, ya. Jadi bagaimana kalau pasangan kita, ya, yang merendahkan kita? Nah, jadi saat ini ya mungkin teman-teman lagi dalam posisi katakan mencari pasangan, atau seperti saya atau teman-teman di luar sana yang sudah memiliki pasangan hidup. Yang nama pasangan kalau manusia itu normalnya itu perempuan dan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ya kan? Nama juga pasangan. Nah, jadi kalau ada kiri pasti ada kanan. Nah, itu baru pasangan. Tapi kalau pasangan itu kiri dan kiri atau kanan dan kanan, itu bukan pasangan, itu namanya sejenis. Nah, saya ingin bicara berkenaan dengan bagaimana seandainya atau kalau ada pasangan kita atau calon pasangan kita yang merendahkan kita. Nah, ada beberapa sikap yang bisa kita lihat dari apa yang dia lakukan dengan kita, apa yang dia berlakukan dengan kita, sikap apa yang dia tunjukkan kepada kita, ya. Jadi sikap-sikap tersebut atau perilaku tersebut itu menunjukkan bahwa pasangan kita itu meremehkan kita atau merendahkan kita. Pertama ya, contoh ya, ini contoh dulu nih. Kalau seandainya kita buat janji ya, teman-teman ya, dengan baik itu calon pasangan kita maupun dengan pasangan kita ya. Ya, ini biasanya dengan calon pasangan kita. Nah, jadi yang pertama saya kasih contoh calon pasangan kita. Nah, kita buat janji pengen ketemuan gitu ya. Pada saat pengen ketemuan, kita telepon dia atau kita kasih tahu temennya kita pengen ketemuan gitu. Ya biasanya kalau udah calon pasangan kita, ya kita udah biasa tuh telepon-teleponan, SMS-an, WA-an ya. Ya makanya kita langsung aja, biasanya nggak pakai perantara. Jadi kita udah bikin janji besok mau ketemuan jam 10 pagi misalnya di mall atau tempat makan gitu. Nah, ternyata pasangan kita itu atau calon pasangan kita itu ya, itu datangnya telat telat dari kesepakatan kita itu 30 menit atau 1 jam. Dan hal ini berulang-ulang kali dilakukan kepada kita. Setiap kali kita ingin bertemu, setiap kali ingin kita jumpa, setiap kali kita bikin janji, dia selalu telat dalam perjalanan pertemuan itu. Tidak ada kata yang paling tepat kalau di Jakarta ini selain kata macet, ya kan? Jadi alasan yang dia berikan kepada kita adalah macet. Nah, kalau satu kali oke lah. Ini berkali-kali dilakukan kepada kita, ya. Ini baru calon pasangan loh, ya. Jadi ketika kita udah janjian jam 10 di satu restoran atau di satu mall gitu ya, janjian jam 10, dia datang jam 11 ya, selalu telat gitu. Jadi tidak tepat waktu. Nah, ini sikap perilaku seperti ini mencirikan meremehkan kita. Jadi orang-orang seperti ini atau calon pasangan kita seperti ini, dia itu udah mulai meremehkan kita ya. Ini pertama. Yang kedua, teman-teman, pada saat dalam pertemuan itu, ya, pada saat dalam pertemuan itu, apa yang dia lakukan? Pada saat kita ingin ketemu, kita ingin membicarakan sesuatu yang menurut kita itu prinsip dalam menjalani satu hubungan, gitu ya. Namun apa yang terjadi? Pasangan kita itu atau calon pasangan kita itu, ya, sibuk sendiri menceritakan hal-hal yang dialaminya, sehingga tidak mau mendengar apa yang akan kita sampaikan. Dan
kenyataannya kita menjadi pendengar. Ya kan? Padahal kita ingin membicarakan hal-hal yang prinsip, hal-hal yang serius tentang hubungan kita misalnya gitu. Nah, dia sibuk menceritakan hal-hal dia sendiri. Dia sibuk menceritakan apa-apa yang pernah atau apa-apa yang dia lakukan dan terjadi saat itu gitu. Sibuk dia menceritakan hal-hal dia. Nah, jadi kita mau menceritakan ya karena mungkin waktunya nggak tepat, selalu begitu kan kita kan. Ya udahlah, ntar dulu. Jadi pertemuan itu hanya mendengarkan apa yang dia ceritakan, sehingga apa yang kita inginkan untuk membicarakan hal-hal yang prinsip itu tidak terjadi. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau kita memiliki calon pasangan itu jarak jauh. Nah, ini terkadang agak sedikit menjengkelkan, ya, agak sedikit menjengkelkan. Kalau kita nggak hubungi, dia nggak akan hubungin kita. Nah, itu parahnya. Alasannya ketiduran lah, capek lah dengan aktivitasnya dia, ya kan? Ya harusnya say hello lah. Jangan ya kita imbal balik lah ya. Jadi kita sering juga menghubungi dia dan dia juga sering menghubungi kita. Tapi kenyataannya kalau kita tidak menghubungi pertama, dia tidak akan menghubungi kita. Jadi seakan-akan kebutuhan itu ada dengan kita. Nah, kalau menjalin satu hubungan itu kan kita saling ketergantungan. Kita itu mengisi kekosongan yang mana di antara kita yang merasa kurang dalam menjalani kehidupan. Nah, kan orang menjalin satu hubungan ya untuk menjadi satu pasangan itu kan karena merasa bahwa dia ada kekurangan pada dirinya, makanya harus dilengkapi dengan pasangan itu. Nah, namun ketika kita memiliki calon pasangan kita itu jarak jauh, kalau kita nggak hubungin, dia nggak hubungin kita. Nah, ini parahnya ini. Nah, kalau udah kita hubungin, dia alasan kelupaan lah, angkat telepon lama lah, SMS lama dibales lah, ya. Dan itu, sering kita dengar cerita-cerita seperti itu, ya kan? Nah, ini ciri-ciri, ya, kalau teman-teman mau tahu, ini ciri-ciri calon pasangan kita atau pasangan kita itu yang meremehkan kita atau merendahkan kita. Gitu loh, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan sama aja. Jadi kalau kita udah SMS baru dia balas, kita seharian nggak SMS dia nggak SMS, seharian kita nggak telepon dia nggak telepon, ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Selanjutnya dari 1, 2, 3, nah ini yang keempat ini egonya terlalu tinggi, ya. Jadi apa-apa yang dia sampaikan itulah sebuah kebenaran bagi hubungan itu, gitu kan. Jadi seakan-akan apa yang kita sampaikan, pendapat apa yang kita kasih kepada pasangan kita itu seakan-akan kita selalu, maaf ngomong, tidak yang terbaik untuk satu kesimpulan atau pemahaman gitu. Dia selalu yang memberikan masukan-masukan berkenaan dengan apa yang terjadi dengan hubungan ini, gitu. Nah, ini egonya udah kelihatan di situ. Nah, jadi dari 4 hal tersebut, ini yang harus teman-teman pahami bahwa pasangan atau calon pasangan kita ini mencirikan bahwa dia meremehkan atau merendahkan kita. Nah, kalau sudah begini, ya teman-temanku sekalian, apa yang mau kita harapkan dalam hubungan ini, gitu kan? Apa? Ini bisa menjadi satu permasalahan yang sangat sensitif pada diri kita, ya. Sangat sensitif karena dimulai dari hubungan yang sangat spesial ini, gitu ya. Kalau seandainya hubungan ini sudah terlihat seperti tadi yang saya ceritakan itu, kita akan susah bersosialisasi dan akan susah melaksanakan aktivitas kerja karena ini sangat mengganggu, yang akhirnya itu mengganggu moral kita, ya. Nah, ini yang saya rasa sangat spesifik dalam hal bagaimana orang lain meremehkan kita, ya, khususnya pasangan kita atau calon pasangan kita. Nah, ini yang teman-teman menurut saya harus waspada, ya, harus paham, harus mengerti bahwa ketika ada ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, itu ciri-ciri orang-orang atau calon pasangan kita yang meremehkan, gitu ya, meremehkan, gitu kan. Nah, apalagi masuk udah membanding-banding, wah itu udah parah banget tuh, ya. Kalau udah membandingkan si A, kita dibandingkan dengan si A, si B, si C gitu. Wah itu parah banget. Jadi
Untuk apa menjalani hubungan seperti itu? Yang nantinya menyakitkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa bergerak, kita terfokus pada pikiran-pikiran yang seakan-akan kita tidak mampu untuk menjalani hubungan tersebut gitu. Ya. Jadi saya rasa yang spesifik ini itu ada di sekitar kita. Baik itu saya maupun teman-teman. Ya, makanya kalau yang sudah berpasangan, yang berumah tangga ya, saling keterbukaan itu baik. Namun ada hal-hal yang misalnya yang sensitif itu tadi saya bilang, ketika kita menceritakan permasalahan-permasalahan di luar, ya kita setidaknya meminta saran, pendapat bagaimana, ya sedikit demokrasi lah dalam memutuskan satu keputusan. Jangan seakan-akan kita walaupun laki-laki gitu ya, kepala rumah tangga gitu ya, udah apa yang kita putuskan itulah yang terbaik. Belum tentu. Karena pemikiran-pemikiran di luar sana atau di sekitar kita, khususnya kalau kita sudah berumah tangga, itu istri dia lebih sensitif berkenaan dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar kita ketika ada hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Mungkin dia bisa memberikan masukan untuk kita ambil satu keputusan atau ya kebijakan gitu ya dalam rumah tangga. Nah, kalau yang lagi menuju ke sana ya, menuju ke hubungan yang serius gitu ya, mau ke arah pelaminan atau berumah tangga, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai 1-2 bulan, 1-2 tahun gitu udah selesai gitu ya. Nah, ini yang banyak terjadi di sekitar kita. Karena apa? Karena menganggap diri kita itu super power gitu ya. Artinya kemampuan kita untuk menganalisa intelektual kita itu dibandingkan dengan pasangan kita jauh. Seakan-akan kitalah yang paling benar. Nah, ini yang egois terlalu tinggi, itu bahaya teman-teman. Sangat bahaya. Jadi menurut saya, kalau kita memang ingin menjalin satu hubungan dan itu berlangsung lama, mungkin sampai akhir hayat kita, ya kita saling terbuka dan saling menerima. Jadi jangan sampai keegoan muncul, kemudian hal-hal kecil yang remeh-temeh itu yang tadi saya sampaikan, seperti waktu dan lain sebagainya, itu menjadi ukuran bahwa orang lain atau orang yang akan menjalin hubungan dengan kita itu meremehkan kita. Oke teman-teman, saya tidak henti-hentinya DM_Juni mengucapkan terima kasih telah berkunjung ke channel kami, kemudian memberikan like, komen, dan subscribe-nya, juga meng-share daripada video-video kami. Semoga apa yang kami sampaikan, khususnya saya, dapat bermanfaat untuk diri saya dan teman-teman ya. Jangan sampai bosan-bosan untuk mengklik daripada subscribe untuk pendatang baru ya. Jadi kalau pendatang baru udah buka DM_Juni, ya udah jangan lupa subscribe-nya ya. Ini kami insya Allah terus berkreasi ya untuk memberikan konten-konten yang terbaik. Apa-apa yang menjadi permasalahan di sekitar kita, kalau kita bisa sharingkan, mari kita sharingkan bersama. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.